semuanya sinkron. Ketika sekarang misalkan diterapkan hanya di sekolah saja tapi di keluarganya, itu akan menyebabkan intinya disintegrasi atau misalkan tidak ada misalkan persatuan atau misalkan kesinkronan seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Gema Insani, kembali lagi di channel SMK Gema Insani Channel, gudangnya informasi seputar edukasi. Nah, pada kesempatan kali ini, karena ini masih dalam bulan kemerdekaan, yaitu bulan Agustus, kita akan mengangkat tema dalam obrolan kali ini, yaitu menumbuhkan jiwa Pancasila dalam kehidupan sehari-hari bagi pelajar. Nah, kebetulan di sini di samping saya sudah ada narasumber yang memang berkompeten di bidangnya, yaitu guru PKN di SMK Gema Insani. Dan tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja kenalkan terlebih dahulu, yaitu Pak Dendi. Sebelumnya apa kabar Pak Dendi? Ya, kabarnya baik ya. Alhamdulillah. Nah, sebelum melaju jauh ke dalam tema kali ini, Pak Dendi sebelumnya boleh memperkenalkan diri. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shodri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billah. Perkenalkan, nama saya Dendi SR Ajens ya. Boleh dipanggil Dendi, boleh dipanggil Ajens. Ya, saya mengajar di Gema Insani di SMK, yaitu mengajar tentang PKN atau PKN sekarang itu ya. Karena dengan seiring berkembangnya zaman, mungkin PPKN itu akan berubah-ubah. Ada PPKN, ada PKN, terus ada kewarganegaraan dan lain-lain. Kenapa itu Pak? Ya mungkin sebetulnya sama saja, cuman yang jadi ini adalah biasa dari pemerintah, ketika penggantian pemerintahan biasanya akan diganti lagi seperti itu. Mengikuti kurikulumnya. Ya, mungkin kurikulum yang ada seperti itu. Oke, itu dia perkenalan singkat dari guru PKN kita, yaitu guru PKN di SMK Gema Insani. Nah Pak, kita langsung saja ke dalam masuk ke dalam materi. Ya. Untuk pertanyaan pertama nih Pak, bagaimana peran seorang guru ya, terutama dalam membantu siswa menumbuhkan dan menghayati nilai-nilai Pancasila, terutama dalam kehidupan sehari-hari mereka Pak? Nah, mungkin dalam peran untuk menumbuhkan nilai-nilai Pancasila di kehidupan sehari-hari, yang pertama kita ingatkan sebelum pembelajaran itu adalah kita harus mengingatkan tentang, yaitu adalah religius, yang artinya bahwa yang pertama itu Pancasila itu berasal dari dua kata, ingat, yaitu adalah panca dan sila. Panca itu adalah 5, sila itu adalah dasar. Jadi 5 dasar pokok-pokok yang harus dipenuhi di dalam Pancasila berkehidupan bernegara, yaitu di Indonesia. Yaitu yang pertama, sikap religius, yaitu adalah nilai satu ketuhanan yang bisa, berarti kita dalam pembelajaran harus mengamanatkan bahwa segala sesuatu harus diawali dengan berdoa. Misalkan silakan anak-anak berdoa. Nah, itu termasuk ke dalam nilai-nilai Pancasila sebetulnya, walaupun secara pemikiran, secara ini anak-anak tidak sadar bahwa itu termasuk ke dalam pembelajaran Pancasila sebetulnya. Terus kemudian yang kedua, anak-anak diniatkan. Kalau saya suka mengingatkan kepada anak-anak, ketika kalian datang ke sekolah itu, niatkan yang pertama itu karena Tuhan. Kalau mungkin kebanyakan di Gema Insani itu adalah Muslim, jadi sok silakan niatkan bahwa kalian itu karena ibadah kepada Allah. Jadi setiap langkahnya itu kalian akan entah dicatat oleh malaikat. Nah, oleh karena itu saya suka mengingatkan, silakan niatkan kepada Allah. Nah, yang ininya implementasinya, yaitu penerapan terhadap, yaitu adalah nilai-nilai Pancasila. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Itu adalah salah satu contoh hal kecilnya. Mungkin seperti itu. Itu hal dasar ya Pak ya, dasar. di sila pertama, yaitu tentang ketuhanan. Nah Pak, sedikit notis nih untuk poin yang pertama, bila mana nih, karena sekarang ini mungkin dalam hal keagamaan bisa dibilang pelajar itu menurun gitu Pak. Nah, bagaimana solusinya untuk tetap meningkatkan atau lebih jauh lagi dalam menerapkan nilai sila yang pertama itu tentang keagamaan? Kalau menerapkan tentang keagamaan, sebetulnya ini yang pertama titik tolaknya, yaitu adalah kita biasakan dulu.
Makanya dengan adanya kebiasaan-kebiasaan, contohnya di Gema Insani, pertama adalah membacakan Asmaul Husna, terus kemudian adanya sholat berjamaah, itu termasuk ke dalam nilai-nilai atau misalkan supaya membiasakan, karena seseorang itu ketika ada kebiasaan akan menyebabkan itu adalah menjadikan sikap. Karena kebiasaan ketika tidak dilakukan itu merasa ada yang aneh nih. Nah, oleh karena itu dengan adanya kebiasaan-kebiasaan ini itu merupakan dari implementasi atau penerapan untuk diterapkannya anak-anak yang dalam artian ya kurang dalam religius, dalam ketuhanan, seperti itu mungkin salah satunya. Oke. Berarti itu dia untuk bagi siswa-siswi Gema Insani ternyata tidak harus melakukan jiwa senasionalis tinggi banget gitu ya untuk menerapkan jiwa Pancasila. Itu cukup teman-teman dengan mengikuti atau membiasakan kebiasaan sehari-hari seperti membaca sumus dan sholat berjamaah juga itu sudah termasuk dalam menumbuhkan jiwa Pancasila dalam diri pelajar atau dalam diri siswa-siswi SMK Gema Insani. Nah itu dia untuk pertanyaan pertama. Kita next nih Pak, untuk pertanyaan berikutnya yaitu strategi yang efektif nih dalam mengajarkan kepada pelajar untuk mengintegrasikan terutama nilai gotong royong dalam interaksi sehari-hari mereka atau dalam kegiatan mereka. Karena yang kita lihat mungkin belakangan ini jarang sekali siswa-siswi atau berbaur gitu dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, mungkin yang pertama untuk nilai-nilai seperti mengintegrasikan gotong royong seperti itu kepada anak-anak adalah salah satunya yaitu pembelajaran dengan strategi pembelajaran kelompok. Kita menugaskan mungkin sudah guru-guru atau misalkan yang lainnya dimanapun itu suka menugaskan intinya tugas kelompok dalam artian ketika anak-anak menugaskan kelompok silahkan kalian kerjakan kelompok ini bagi tugas-tugasnya. Dengan hal tersebut itu adalah bagian dari intinya mengintegrasikan gotong royong. Terus yang kemudian yang kedua adalah cara yang itu menumbuhkan gotong royong itu sebenarnya implementasi dari penerapan sila ketiga yaitu adalah Persatuan Indonesia. Dengan adanya Persatuan Indonesia kita terangkan, terus kemudian terangkan salah satunya adalah piket kelas. Dengan adanya piket kelas, dengan adanya sanksi-sanksi atau berupa orang yang melanggarnya akan terkena misalkan hukuman, itu merupakan nilai gotong royong yang diimplementasikan, yang diterapkan di kehidupan sekolah. Mungkin hanya beberapa jam di sekolah, sebetulnya yang lebih lama itu di rumah, di keluarga sebetulnya. Makanya ini kita sebagai pengajar atau pendidik bahwa mengarahkan kepada orang tua atau keluarganya, silahkan didik sebisa mungkin di rumah itu karena paling lama. Makanya yang harus dipantau itu adalah di rumah karena di sekolah itu hanya beberapa jam. Itu aja sih. Berarti apakah itu berarti kemungkinan orang tua juga harus ikut serta ya? Iya, harus ikut serta. Jadi harus ikut serta dari misalkan keluarga, terus kemudian di sekolah itu jadi semuanya sinkron. Ketika sekarang misalkan diterapkan hanya di sekolah saja tapi di keluarganya, itu akan menyebabkan intinya disintegrasi atau misalkan tidak ada misalkan persatuan atau misalkan kesinkronan seperti itu. Nah Pak, perbedaan nih Pak yang sesama pelajar pun membuat kericuhan, misalkan dari perbedaan geng ataupun bendera sekolah pun menimbulkan perbedaan nih. Bagaimana pelajar untuk bisa menghargai perbedaan dan menerapkan terutama di sila keempat yaitu tentang demokrasi dalam berkehidupan sosial Pak. Misalkan karena kan belakangan ini banyak sekali nih kejadian tawuran pelajar. Nah bagaimana cara menyatukan mereka juga? Ya mungkin untuk menyatukan dari seperti perbedaan antara ginilah, kita jangan jauh-jauh ketika perbedaan antara misalkan sekolah, mungkin di kelas juga mungkin ada beberapa sikap atau individual yang pasti berbeda-beda. Nah makanya sebagai seorang guru kita harus mengetahui salah satunya. Kita ketika ininya pengennya bagaimana, itu pengennya bagaimana. Nah oleh karena itu kita sinkronkan, dia maunya seperti apa kita rangkul. Nah seperti itu. Mungkin juga ini dalam
bedanya misalkan di sekolah, terus misalkan dengan beda-bedanya sekarang banyak ormas-ormas atau seperti geng motor seperti itu. Mungkin dengan adanya misalkan sosialisasi bahwa anak-anak itu dengan adanya persatuan, kita rujuk ke dalam sila yang ketiga yaitu persatuan Indonesia, kemudian yaitu ujung-ujungnya yaitu kita menerapkan tentang bagaimana toleransi, walaupun berbeda, contoh salah satu berbeda agama, berbeda apa, tetap satu tujuan, yaitu yang disebut dengan di dalam Pancasila adalah Bhinneka Tunggal Ika, bermacam-macam tapi tetap satu tujuan. Oleh karena itu, walaupun bermacam-macam atau berbeda-beda sekolah, atau ketika walaupun berbeda-beda sekolah atau misalkan berbeda bendera atau kayak gitu, kalau misalkan kita harus satu tujuan kita, yaitu tujuan kita adalah mempersatukan bangsa Indonesia dan memajukan bangsa Indonesia, yaitu yang disebut dengan Bhinneka Tunggal Ika, seperti itu. Nah sahabat Gemain Sani, mungkin itu dia sedikit perbincangan kita tentang menumbuhkan jiwa Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Semoga dengan adanya obrolan bincang kali ini bersama Pak Dendi sebagai PKN menambahkan ilmu ataupun menambahkan jiwa Pancasila sahabat Gemain Sani. Dan sebelumnya makasih Pak Dendi sudah hadir dalam acara podcast bincang kali ini. Itu saja, sampai berjumpa di next video sahabat Gemain Sani.